Saat ini Deep Talk with Ruben kedatangan runner up Indonesian Idol yang sekarang ini banyak sekali requestan dari kalian semua nih untuk didatengin ke Deep Talk with Ruben nih ya. Nabila Takia. Iya benar. Jadi panggilannya Nabila. Nabila. Oke. Nabila, ini sekarang berarti udah stay di Jakarta dong nih ya? Iya, aku udah stay di sini. Udah stay di sini. Gimana rasanya? Masih nyimbangin ya? Bener, masih kayak ya perlu beradaptasi juga gitu. Apa lebih beradaptasinya ke makanan? Enggak sih, kalau makan mah aman. Paling kayak dari faktor lingkungan atau ya lumayan, dulu kan kayak lumayan agak culture shock gitu kan. Karena lumayan agak very different dari Aceh gitu. Jadi, tapi makin kesini sekarang udah makin ya terbiasa aja gitu. Jadi udah, ngimbanginnya. Oke, Nabila, kalau boleh tahu, berarti kalau Nabila ini suka nyanyi ini dari umur berapa? Aku tuh udah suka nyanyi dari umur 5 tahun. Jadi aku dari umur 5 tahun tuh udah diikutin lomba nyanyi gitu sama Abi. Terus Abi kayak ngelihat kalau aku ternyata ada bakat nih nyanyi, akhirnya diseriusin. Terus kayak ya udah belajar sama Abi, terus ya udah sampai sekarang. Berarti Abi biasanya memang nyanyi juga? Abi tuh dulu ngeband sih lebih tepatnya, bukan yang vocal coach, bukan, cuman kayak dia yang ngerti lah dikit-dikit. Jadi kayak udah aku belajar sama Abi. Oke, nah sebenarnya kalau passion kamu sendiri tuh memang dinyanyi atau bukan? Yang sesungguhnya? Sebenarnya sih memang passionnya di nyanyi ya. Cuman kayak yang bener-bener baru-baru tahu tuh apa ya? Memang dari TK udah kelihatan gitu loh kalau aku tuh suka ikut, kalau misalkan ada yang nyanyi pasti aku suka ikut nyanyi gitu. Jadi memang udah kelihatan dari kecil kayaknya. Nah, kenapa kamu lebih suka ke dunia musik, entertaining? Sebenarnya sih banyak faktor ya. Jadi when aku setiap dengerin musik, lagu, itu pasti tuh kayak apa ya, mood aku tuh bisa naik. Terus juga aku selalu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Dari makna lagu tuh aku bisa ngerti gitu. Jadi aku aplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Tapi sebelum ikut Indonesian Idol memang kemauan kamu sendiri atau siapa sih? Itu memang kemauan aku sendiri. Oh iya? Jadi kan awalnya tuh aku ngelihat poster Indonesian Idol kan. Itu aku masih di Aceh. Iya. Terus kayak lumayan takut untuk datang ke Jakarta kan. Jadi kayak banyak pertimbangan segala macam, terus kayak ya udah bismillah, akhirnya aku berangkat sama Abi ke Jakarta untuk ikut audisi. Oh, berarti sekarang audisinya tuh udah bukan di daerah-daerah lagi ya? Iya, bukan. Semua di Jakarta? Enggak sih, sebenarnya banyak, cuman aku milihnya yang bisa tuh dekat di Jakarta gitu. Oke. Waktu itu kamu ingat ya kamu antrian ke berapa? Aku nggak inget, intinya ngantri sih, cuman dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi baru terus, ketemu juri jam? Itu belum ketemu juri ya? Itu kayak masih ada video booth sama pokoknya ada 2 tahap gitu. Itu belum ketemu sama judges utama gitu. Terus ya ngantri, cuma aku lupa itu di antara sorean gitu baru aku masuk. Dan lagu apa yang masih yang kamu bawain waktu itu? Waktu itu aku nyanyiin lagu Driver License dari Olivia Rodrigo. Pada saat kamu ketemu juri nih, siapa juri yang paling kamu deg-dekin dulu? Maksudnya sih, kayak suka nggak ya dia? Aduh. Iya, Bunda Maya sama Sanang. Itu aku kayak, when aku ngeliat mereka tuh kayak, aduh gimana ya. Karena kan lumayan susah untuk kayak memikat hatinya Bunda Maya sama Mas Anang kan. Karena selama ini kan aku nonton Idol juga kayak, mereka tuh kayak susah gitu loh kayak untuk suka gitu sama karakter suara kan. Terus aku kayak, bismillah, ternyata Mas Anang duluan langsung ngasih yes ke aku gitu. Aku nggak expect aja gitu. Terus juga Bunda Maya ngasih yes ke aku. Dan ya udah aku bersyukur aja sih. Aku kira kayak bakalan banyak kritikan atau apa gitu. 2 orang yang kamu takutin malah justru berbalik ya? Ya alhamdulillahnya mereka suka. Langsung yes aja gitu ya? Iya. Oke. Nah, bayangan waktu kamu sebelum ke Jakarta, itu kan sudah pasti kan ada penyanyi-penyanyi yang kamu suka. Ya, atau mungkin Indonesian Idol seniornya yang kamu suka. Siapa yang paling memotivasi kamu di Idol? Karena nonton siapa? Aku nonton Tiara, aku ngikutin Tiara Andini sama Lyodra sih. Aku lebih ngelihat perjuangannya tuh Lyodra sih. Dia kan umurnya 16 tahun kan ngikut Indonesian Idol. Terus aku kayak ngelihat dia, proses dia di situ, terus juga mental dia kuat banget. Padahal dia umurnya tuh masih 16 tahun gitu. Jadi aku kayak bener-bener ambil pelajaran banget dari si Lyodra gitu. Pas pertama kali ketemu di
Sana sama Lyodra gimana? Aku pertama kali ketemu tuh di Dahsyat kalau nggak salah sama Lyodra. Terus Oh kayak malah di kompetisi nggak ketemu? nggak belum ketemu cuman Ketemu tapi awalnya awalnya. di Dahsyat gitu, acara Dahsyat. Terus kayak dia bilang siapa yang paling muda di sini gitu. Terus aku bilang aku Kak gitu. Oh ya kamu semangat ya gitu. Karena dia tahu kayak di usianya masih muda nih kan apa ya, di selama karantina tuh pasti ada capek, jenuh segala macam. Terus juga kita yang masih usia muda ini kayak kadang tuh ada beberapa yang bikin bisa yang bikin kita down gitu segala macam. Karena dia ngerasain itu, jadi kayak dia kasih motivasi ke aku segala macam. Deg-degan juga dong ketemu Lyodra? Deg-degan, cuman akhirnya nyambung gitu ngomong terus. Berarti di kompetisi kemarin sempet kayak duet sama Lyodra? Sempet kita sih bertiga sih, lebih tepat trio. Aku, Kak Salma sama Lyodra gitu. Gimana pada saat itu? Lumayan agak pressure sih sebenarnya, kan kita nyanyi lagu Sang Dewi kan. Kayak first time juga aku nyanyiin lagu dianya juga kan gitu bareng. Terus apa ya, itu lumayan hektik sih, itu di grand final jadi kayak lumayan hektik, jadi kayak lumayan deg-degan juga gitu waktu nyanyi bareng sama Lyodra. Lyodra tenang aja gitu? Iya, dia bilang tenang aja, nggak apa, kita enjoy aja gitu katanya. Oke, dan akhirnya berhasil mencuri perhatian ya? Iya. Oke, tapi gimana sih perasaannya? Nggak kebayang nggak sih kamu ada di runner up? Nggak pernah kebayang sih Kak. Kayak awalnya sih aku cuma target tuh kayak yang paling jauh tuh 10 besar. Beneran. Serius? Iya beneran 10 besar. Tapi 10 besar juga kayaknya, adalah. Kayak maksudnya aku awalnya tuh untuk ke live showcase juga. Kayak nggak nyangka, terus juga tiba-tiba udah masuk 10 besar nih. Aku kira ya udah aku bakal stop mungkin 10 besar. Ternyata masih lanjut. Terus kayak sampai mana ya? Aku tuh sampai mikir sampai mana ya? Aku kayak masih ngerasa yang kayak nggak bakal mungkin jauh gitu loh. Terus akhirnya udah di 5 besar tuh aku masih yang kayak, ini beneran gak sih? Serius nggak sih ini? Iya beneran, kayak aku kira kayak sampai mana sih sebenarnya gitu. Terus tiba-tiba udah sampai road to grand final, terus aku kayak oke, berarti aku sekarang apa ya, aku kayak bener-bener bangga aja sama diri sendiri, kayak ternyata aku bisa membuktikan gitu loh, aku bisa membuktikan kualitas aku gitu kepada masyarakat. Dan mencuri perhatian semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, Will, di antara finalis kemarin siapa yang membuat kamu agak jiper gitu ngeliat dia? Sebenarnya tuh dari live showcase tuh semua tuh bikin apa ya, lumayan ya takut juga, cuman kayak aku kan tipikal yang pengalamannya tuh belum terlalu banyak when aku di Indonesian Idol. Jadi bener-bener kayak ngeliat semua orang di situ tuh kayak wah bekalnya tuh udah banyak gitu loh, modelnya udah banyak juga gitu. Jadi yang bikin siapa ya? Mungkin aku ngeliat dari perjuangan Kak Salma sih, pengalaman dia yang lumayan banyak. Jadi kayak aku, wah ini orang keren banget gitu. Ya aku ngeliat dia kayak bener-bener, aku belajar juga dari dia gitu, dari segala dia stage act, terus juga dari beberapa teknik dari dia aku ngeliat gitu, karena dia bener-bener pengalamannya juga udah lumayan banyak gitu, jadi aku belajar dari dia. Tapi pernah ada ribut nggak sama kontestan lain gitu? Kalau ribut kita malah nggak pernah sama sekali, kita bener-bener kayak kebersamaan banget Kak. Kayak jadi satu pergi sedih banget. Dan apa ya, bener-bener kebersamaan keluarga banget. Walaupun sebenarnya kan kompetisi ya, pasti kan seharusnya ada lah kayak untuk menjaga, ini kan kita masih kompetisi nih, tapi malah kita nggak kayak gitu sama sekali. Kita kompetisi ya udah cuman di stage aja gitu. Kayak justru malah suasananya itu malah dapet kayak keluarga yang baru yang singkat banget gitu. Iya benar, singkat banget selama karantina. Oke. Tapi kalau selama perjalanan di kompetisi kemarin pernah nggak dibanding-bandingin sama netizen? Nah itu sudah pasti ya. Masa? Itu sudah pasti ya. Dibanding-bandingin. Itu aku kerasa banget yang lumayan banyak. Dibanding tuh di grand final sih. Kayak dibilang jomplang banget nih Nabila gitu. Terus kayak ya berapa ada yang komen kayak itu, cuman kayak oh ya udah nggak apa-apa. Aku nggak terlalu mau nge-stuck ke distract juga sama komenan itu. Cuman pasti banding-bandingin itu pasti ada gitu. Kamu udah artis kalau jadi bandingin gitu tuh. Ya, netizen ya. Itu biasa. Oke, dan ya memang ini industri ya sebenarnya ya Nabila ya. Jadi ada orang yang suka, ada yang tidak gitu. Bagaimana caranya Nabila bisa menaklukkan ya, gue harus menjadi diri gue sendiri? Kalau aku lebih yang kayak, aku ngelihat selama ini proses aku, selama idol, progres aku yang apa ya, benar-benar dari nol. Jadi aku kayak meng-appreciate banget kayak yang udah aku lakuin, usaha yang udah aku lakuin. Jadi apa ya, setiap walaupun ada hate komen kayak banding-bandingkan gitu, jadi aku lebih yang kayak
nggak terlalu mau peduli juga sih. Lebih tepatnya tuh kayak ya udah mikir ke depan aja gitu. Tapi sama netizen mah gak ada otaknya ya. Udah yang sebagus ini masih dibanding-bandingin ya. Pasti kan orang punya penilaian sendiri-sendiri ya masing-masing. Pasti ada yang suka dan ada yang enggak. Jadi aku lebih yang kayak ya udah aku juga nggak bisa bikin semua orang tuh suka sama aku juga gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Ya, dan akhirnya Nabila terbiasa sama hal itu gitu ya. Insya Allah Karena sebenarnya apapun yang kita lakuin sudah pasti akan menjadi untuk mereka pembenci ya. Ya kalau udah dia nggak suka aja. Iya benar-benar. Iya kan? Gitu ya, itu memang mereka sebenarnya sedang bermasalah dengan hidupnya mereka sendiri ya. Tapi kalau hate comment yang paling parah, apa ya? Aku sebenarnya gimana ya? Lebih banyak ngebanding-bandingin sama ngata-ngatain yang kata-katanya lumayan ya kasar, cuman nggak perlu aku bilang ya. Jadi ya kayak gitulah. Cuman kata-katanya lumayan kasar aja gitu. Cuman aku yang kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Cuma pasti sempet sedikit sedih gitu, kaget juga kayak kok bisa ya orang ngatain tuh sakit ini gitu. Cuman aku kayak padahal waktu dulu sebelumnya kamu ikut kompetisi ini kamu biasa aja, nggak ada yang biasa aja kayak orang nggak ada yang ngatain apa-apa. Gak ada gitu. ngatain apapun dan kayak aku ngeliat wah Ngerasain kan jadi artis. itu ya kerasa aja sih dan Aneh kan? iya karena kan aku kan Kita sebagai nggak pernah ketemu mereka juga. Gitu. Bener, jadi kayak wah ternyata aku bisa dikatain kayak gini ya gitu. Itu kayak ya udah. Gitu. Oke. Dan kalau buat aku ya Nabila terbilang cepat sekali dia langsung move. Ya, karena kan banyak orang yang sedih sampai down akhirnya berpengaruh pada saat dia berkompetisi. Justru kamu membaca itu di saat kamu lagi berkompetisi, justru malah kamu menjadi semangat ya karena hate comment itu. Dan gimana cara ngatasin kamu di saat lagi sedih? Abis baca komen menyebalkan ya dan itu nggak benar, terus kamu harus nyanyi. Itu pernah, itu terjadi di Spekta berapa ya? Spekta 7 apa 8? Serius? Iya, itu bener-bener emang lagi aku pegang handphone memang, terus aku baca kan. Memang komenannya tuh lumayan banyak tuh. Terus kayak wah, bukan di Spekta 7 deh. Ini waktu di grand final ya. Aku nyanyiin lagu Kemenangan waktu itu. Terus udah gitu aku sempet lihat, emang sebelum berapa menit aku langsung perform kan. Aku baca, terus udah gitu kayak aku bilang gini, aku pengen pembuktian. Aku nggak perlu balas sih. Aku pengen pembuktian dari aku nyanyiin lagu Kemenangan itu. Terus akhirnya aku nyanyiin lagu Kemenangan itu, terus alhamdulillahnya respon judges bagus buat aku dan orang-orang juga suka sama cara aku menyampaikan dari lagu Kemenangan itu. Jadi kayak ya udah aku cuma bisa ngebuktiin dari performan aku aja gitu. Lebih ke pembuktian sih kalau aku mah. Ada nggak sih yang paling perhatian sama kamu selama di Idol? Mungkin yang benar-benar care banget itu Kak Anggis Devaki. Nah, jadi tuh dia benar-benar kayak kakak aku banget. Jadi setiap ada lagi di fase down tuh pasti sama dia, aku bakal cerita sama dia gitu. Oke. Tapi jujur nih dalam hati, ada nggak sih orang yang pas ketika kamu lihat, ih cakep ya gitu. Cuman gitu doang gitu, ada nggak sih? Kayak semua rata-rata cakep ya lebih tepatnya. Cuma tapi pasti ada dong satu orang. Aku tuh gini sih, sebenarnya awalnya tuh aku tuh deket sama sebenarnya 2 orang. Kan Anggis Devaki sama Paul. Nah, jadi, Paul yang kemarin ke Brownies. Nah, Oke. jadi tuh apa ya, when Kak Anggis udah keluar duluan tereliminasi, jadi dia tuh sebagai apa ya sebagai kayak kakak aku juga gitu loh. Jadi dia tuh benar-benar denger cerita aku. Aku kan suka cerita anaknya. Jadi dia pengganti Kak Anggis when di karantina gitu. Jadi ya udah karena aku sering cerita jadi makin intens, makin deket gitu. Oh berarti awal kedekatan itu karena sering-sering curhat. Sering cerita, maksudnya kita sharing-sharing gitu. Karena kan aku sama Kak Anggis tuh suka cerita kan, jadi aku butuh temen yang bisa suka cerita juga gitu. Oke. Kalau menurut di mata Nabila, Paul itu gimana sih orangnya? Paul itu orang yang bener-bener apa ya, dia tuh penyayang banget, terus care, dan lumayan random sih, lumayan random. Tapi dari kerandoman dia itu bikin kita penasaran. Iya penasaran gitu kayak ini orang kenapa sih sebenarnya, kayak agak linglung, karena tuh dia linglung gitu kan. Tapi aku jadi kayak penasaran kenapa sih sebenarnya gitu. Cuma jadi seru jadi temen main juga gitu. Jadi dia sebagai pendengar yang baik juga. Yang linglung jadi lu kenapa sih gitu. Iya karena pertama aku ngeliat dia ini orang kenapa ya gitu.
Terus tapi makin kesini tuh, oh aku tahu dia gimana. Jadi bisa paham ya. Jadi bisa paham bener. Oke. Tapi kalau komunikasi sama Paul apa sih yang kalian biasa bicarakan? Kan banyaknya netizen suka jodoh-jodoh ini, iya kan? Iya, awalnya ya, kita tuh kan baru notice, oh ternyata kita diiniin sama netizen gitu. Awalnya tuh aku masih yang kayak, kenapa aku ya sama dia gitu. Karena aku tuh memang jarang ngobrol, kalau sama cowok tuh jarang ngobrol sebenarnya gitu. Dan apa ya, karena akan hal itu jadi bikin kita ngobrol juga gitu. Dan terus dia sekarang jadi teman dekatku karena selama di karantina tuh pasti kan ada beberapa hal-hal cerita yang gimana, jadi aku ceritanya sama dia gitu, dan dia tuh juga ngerti akan, jadi responnya tuh sesuai yang aku harapin gitu loh kalau misalnya cerita sama dia. Dan jawabannya bikin kamu, oh iya bener juga ya. Iya bener juga gitu. Itu tandanya nyaman, ya. Iya, nggak tahu. Iya. Tapi perhatian yang suka Paul kasih ke kamu tuh kayak gimana sih? Yang kadang-kadang kamu bikin, ya oke lah gitu. Paling gini sih, kan dia tahu kan aku suka baca komen. Nah terus kayak dia bilang, kamu janganlah baca komen lagi gitu. Maksudnya kayak apa ya? Biarin aja yang komen-komen kayak gitu. Kamu fokus ke depan aja gitu. Ingat yang sayang sama kamu tuh banyak gitu. Dia pasti lebih ke situ sih. Maksudnya lebih ingetin, reminderin aku tentang itu. Jadi akhirnya dari situ dia tahu, dia kayaknya perhatiin kamu nih, baca-bacain komen terus langsung ekspresi berubah. Jadi berubah. Terus kamu langsung nggak baca lagi? Nggak baca. Kan udah bilang jangan, jadi kayak nggak usah. Jadi nggak usah baca gitu ya. Dan biasanya kalau setiap hari siapa yang lebih hubungin duluan? Hubungi apa ya? Ya maksudnya WhatsAppan duluan gitu. Tergantung sih, tergantung situasi juga. Misalkan aku lagi ada perlu pasti aku duluan, kalau nggak dia gitu. Fleksibel Ya. Oke, kalau seandainya aku kasih satu kalimat yang menggambarkan sosok Paul, apa yang bisa kamu sampaikan? Satu kalimat atau satu kata terserah. Paul itu apa ya? Nggak nanti dia. Paul itu orang. Dari Paulnya. Iya, nggak ada. Tadi nonton. Paul itu orang yang bisa bikin aku bikin aku cinta. Bukan. Bikin aku ngerti banyak hal sih. Maksudnya aku banyak belajar dari dia. Dan dia tipikal, maksudnya orang yang penyayang, bukan ke satu orang tapi benar dari lingkungan dia sekitar tuh dia sayang gitu loh. Jadi kayak se-care itu anaknya. Dia se-care itu ya. Tapi ada nggak sih sifat dari Paul yang kamu nggak suka? Ada. Ada. Dia bad-bootan banget. Iya. Bad-bootan ya. Dia tuh kan gini loh, tipikal yang kayak misalkan misal jam segini nih kita jam segini syuting. Kalau misalkan udah lewat tuh dia tuh pasti yang kayak kenapa bisa, dia tuh orang on time, jadi kayak segala hal yang udah dia prediksikan tuh harus berjalan dengan sesuai yang dia harapkan gitu loh. Jadi sometimes tuh kadang moodnya bisa berubah gitu, jadi aku kayak kadang kontrol ya moodnya gitu. Agak susah ya saya kalau ini di industri ya. Tapi sekarang dia udah kontrol. Udah lumayan mengerti ya. Oke. Nah, jadi ini banyak sekali titipan pertanyaan. Kejelasan Nabila sama Paul ini gimana sih sebenarnya? Kejelasannya? Kejelasannya adalah kita temenan. Iya. Iya. Kita bestie. Bener guys. Dan tapi gini, kalau ngomongin tentang penyanyi wanita nih ya, selain senior kamu yang di Idol, siapa penyanyi wanita yang menjadi inspirasi kamu? Untuk saat ini banyak banget, cuman yang sering aku menjadikan referensi buat aku itu adalah Nadine Amizah sama Feby Putri. Aku sering dengerin karya-karya mereka gitu. Mereka tuh lebih ke genre tuh kayak folk, indie gitu. Jadi kamu suka dengerin lagu-lagunya dia? Iya, aku suka denger. Setelah kamu jadi artis sekarang udah ketemu sama mereka belum? Aku baru ketemu sama Feby Putri, tapi sama Nadine-nya belum. Belum kesana. Aku cuma melihat dari FYP TikTok doang. Someday semoga. Oke. Nah kalau artis luar negeri siapa yang kamu idolakan?
Yang aku idolakan itu Billie Eilish sama Olivia Rodrigo. Terus selalu kamu ikutin karya-karyanya mereka? Iya, kayak sempat di Idol aku nyanyiin juga lagu mereka. Oh, karena kan biasa kalau kompetisi itu disuruh dikasih list ya? List lagu gitu. Terus alhamdulillah aku di-approve lagunya lagu Billie Eilish gitu. Seneng banget dong. Seneng banget gitu. Akhirnya ya udah. Dan menyanyikan dengan gaya kamu sendiri benar. gitu ya. Nah, kamu sekarang di Jakarta, akan menetap di Jakarta ya karena memang harus kontrak dengan label ya. Iya benar. Nah, akan balik lagi ke Aceh? Kayaknya enggak sih, karena aku udah memilih, kan aku hijrah dari Aceh ke Jakarta kan, jadi kayak bener-bener udah pure 100% tuh kayak bakal stay di sini gitu. Ya, jadi fokus berkarir. Fokus berkarir. Sesuai dengan komit perjuangan kamu waktu mau ke Jakarta, dan kamu harus wujudin itu semua. Iya, benar-benar. Apa yang ingin kamu wujudkan lagi selama di Jakarta atau menjadi penyanyi? Sekarang kan aku masih yang progres menjadi ya penyanyi ya maksudnya, dan untuk ke depan pengen bisa lebih apa ya, karya-karya aku tuh bisa lebih banyak orang kenal gitu. Terus juga aku lebih pengen bisnis juga gitu, kayak pengen buka usaha apa kerudung terus baju gitu, semoga bisa terrealisasikan. Ada nggak penyanyi Indonesia yang kamu pengen banget duet sama dia? Banyak banget, cuman kalau misalnya untuk yang cowok itu aku pengen sama Rizky Febian. Rizky Febian. Tapi kemarin sempat ya? Sempat ketemu di backstage. Oh, nggak sempat nyanyi duet? Nggak sempat. Oh. Di backstage doang. Di backstage ya. Ya biasanya kalau industri kan pasti kan ketemunya muter di situ-situ aja ya. Mudah-mudahan dan bisa nyanyi sama Rizky Febian. Amin, ya. amin. Rizky Febian nonton, terus dia nyanyi sama Nabila gitu. Amin. Bill, kalau gini, komposer ya di Jakarta juga banyak sekali. Iya. Selama kamu waktu di Aceh, siapa komposer yang selalu menjadi incaran kamu suka sama karyanya? Kalau di Aceh nggak terlalu kelihatan ya kalau bisa komposer gitu. Jadi di Aceh tuh aku lebih yang benar-benar sendiri banget. Selama kamu di Aceh, ngeliat komposer yang ada di Jakarta nih, ya siapa yang paling kamu suka gitu karya-karyanya? Aku Mas Yofi Widianto. Ya terus ya dari dia sih aku benar-benar ngikutin dari karya-karya dia yang Kahitna gitu. Jadi memang sesuka itu sama aransemennya gitu. Dan kalimat per kalimatnya ringan ya? Ringan, benar. Easy listening juga. Listening ya? Oke. Nah, ini justru ya Emma Force ayahnya sampai resign jadi anggota polisi. Itu benar? Iya, itu benar. Karena nemenin kamu? Karena nemenin aku. Jadi sebenarnya sih apa ya, banyak banget pertimbangan gitu loh. Kayak ayah juga nggak mungkin ngasih aku untuk berangkat sendiri juga ke Jakarta gitu. Jadi dia nggak mau lepasin aku sendiri dan akhirnya dia rela dia temenin aku untuk ikut audisi Indonesian Idol ini ke Jakarta. Karena dia juga nggak dapat mutasi untuk pindah ke sini kan. Jadi akhirnya ya udah dia rela resign gitu. Oke. Tapi kamu sempat bilang nggak sama ayah jangan resign? Aku sempat bilang gitu, karena kayak lumayan aku mikirnya tuh kayak gimana ya ke depan segala macem gitu. Cuman kata Abi tuh kayak dengan niat kita yang tulus, yang benar-benar kita pure ke Jakarta ini ingin mengembangkan karir gitu, insya Allah pasti ada jalannya. Dan alhamdulillah kayak Allah baik banget, sedikit demi sedikit jalan aku tuh dibuka gitu. Jadi ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Oke, kalau untuk Abi apa yang kamu mau sampaikan untuk Abi? Untuk Abi, makasih banyak udah support aku selama ini. Udah banyak banget korban buat aku gitu, rela berkorban buat aku. Terus juga Abi selalu semangatin aku, selalu kasih kepercayaan penuh ke aku bahwa aku bisa menjadi seseorang yang luar biasa gitu. Kalau ibu? Kalau ibu memang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Ya, kalau sama mama sekarang udah di Jakarta? Udah di Jakarta, adik-adik. Jadi semua kamu udah boyong ke Jakarta? Adik-adik aku juga ada di sini sekolah. Jadi udah tenang ya? Insya Allah udah. Iya ya? Karena aku nggak bisa kan, misalnya kayak LDR mama di Aceh, terus aku sama Abi di sini tuh kayak nggak bisa, aku pengennya lengkap, kita sama-sama berjuang aja gitu. Oke. Dan ini menjadi perjalanan baru sebenarnya ya? Iya benar. Dan melalui Nabila akhirnya ya Nabila dan beserta keluarga memasuki sebuah gerbang baru, gerbang sebuah kesuksesan ya Bil? Iya. Oke, sampai sekarang ini apa yang paling
Abi nggak pernah lupa pesan-pesannya setiap hari diucapin terus? Setiap hari Abi selalu bilang kayak gini sih, kayak walaupun when aku masih di Aceh tuh kan banyak banget kayak dari teman-teman Abi tuh bilang kayak kan di dunia entertain tuh nggak segampang itu, kayak anaknya pengen jadi artis segala macem, kayak mungkin mereka tuh nganggapnya tuh kayak nggak mungkin lah gitu lah, nggak mungkin bakal jadi artis gitu. Cuman kayak Abi tuh selalu meyakinkan kayak pasti suatu saat ada kok di momennya yang pas kamu bakalan berada di titik itu gitu. Jadi selagi kita punya niat yang baik, yang tulus, insya Allah pasti ada aja hasilnya. Jadi jangan pernah pantang menyerah, jadi tetap usaha aja gitu. Selagi kamu juga masih muda dan kinerjanya juga masih kuat gitu. Abi cukup menjadi support system utama banget. Ya. Karena dia tidak mau kamu sampai terjatuh, tapi juga ingin anaknya juga semangat. Itu tugasnya orang tua pastinya. Tugasnya, benar. Gitu ya. Dan sehari-hari sekarang ini Nabila juga sudah mulai disibuki dengan banyak sekali kegiatan. Ya, baik itu off air, on air, dan latihan sana sini ya. Ini udah kamu lagi nikmatin banget gitu ya. Lagi nikmatin banget. Bahkan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak selebriti ya, itu yang membuat dia akhirnya menambah pengalaman baru dalam industri ya. Dan juga saling sharing untuk belajar. Betul banget gitu. Bil, kan berarti ada lagu baru ya? Lagu baru ada sih, cuman kemarin baru dari lagu Kemenangan sih. Lagu Kemenangan ya? Jadi memang lagi fokus di lagu Kemenangan itu dulu, gitu ya. Dan kalau kamu tuh suka nulis lagu juga nggak sih? Aku suka nulis juga, gitu. Jadi kayak misalkan lagi ngerasain apa gitu, pasti aku kayak ya udah nulis dulu liriknya, gitu. Terus ciptain notasinya gitu. Berdasarkan dari hati apa enggak? Berdasarkan dari hati pastinya. Pengalaman pribadi. Pasti yang relate, pasti aku bakal tulis. Yang gitu. Indah ya indah gitu ya. Yang indah-indah. Yang kesel-kesel gitu. Kesel-kesel gitu. Jadi membuat lirik lagu dengan jujur gitu ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya aku rasa banyak fans kamu pasti akan menunggu itu sih kayaknya ya. Amin. Berarti kalau di total nih ada berapa lagu? Kalau yang aku benar-benar bikin sendiri tuh baru 2. Cuman aku sebenarnya udah lumayan banyak tuh. Aku suka sharing kisahku tuh sama Om. Jadi Om tuh suka bikin lirik buat aku gitu loh sama notasinya. Jadi kayak setiap aku lagi ngerasain itu pasti kadang aku suka sharing ke Om. Jadi akhirnya dibikin lagu sama Om. Di Om yang nulisin. Om yang nulisin gitu. Yang mungkin kata-katanya gitu. Benar. Berarti Om kamu dari keluarga musisi juga ya? Gimana ya? Ya mungkin dari Abi sama Om sih. Oh, jadi memang Om juga punya kegiatannya nyanyi juga? Iya, dia sempat ngeband juga nyanyi, terus juga dia songwriter. Dan akhirnya kamu yang berhasil, gimana perasaannya? Ya bangga banget ya pastinya, kayak ngelihat apa ya, bener-bener yang dari nol banget, terus dia lihat akhirnya Nabila bisa berada di titik ini, dan dia bangga banget gitu sampai berada di sini. Bil, berada di kompetisi ajang bergengsi ya, baik itu pop, dangdut, atau apapun itu. Di panggung megah itu nggak gampang bisa berdiri di sana. Iya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima lagu demi lagu, kritikan, masukan, terus tugas yang harus dilakukan di penampilan berikutnya itu nggak gampang. Yang paling susah itu adalah hari ini nyanyi, besok harus nyanyi lagi. Itu yang paling sulit. Iya. Ya, tapi itu bisa ditaklukkan. Melihat lampu yang indah, panggung yang megah. Kapan titik Nabila menangis melihat? Terharu itu di Road to Grand Final sih. Itu waktu JR sih sebenarnya. JR. Jadi JR udah nangis? JR tuh aku kayak tiba-tiba kayak mikir lagi kayak, wah udah sejauh ini. Terus aku ngelihat kayak saat-saat lighting dari dari stage Indonesian Idol. Terus kayak ngelihat kursi-kursi judges. Terus aku kayak ngebayangin ternyata aku udah sejauh ini dan aku bisa berada di panggung sebesar ini loh gitu, kayak nggak pernah menyangka akan hal itu. Jadi dulu gue nonton. Iya, dulu aku nonton, sekarang aku udah injek stage itu terus nyanyi buat teman-teman semua yang ada di situ. Jadi kayak wah luar biasa gitu. Jadi kayak benar-benar terharu kalau misalnya diinget-inget gitu. Angkatan Indonesian Idol yang kamu nonton tuh siapa aja? Yang aku ngikutin banget itu dari ini sih sebenarnya dari Tiara, dari Idol 10. 10 tuh ya. Kamu udah ngikutin banget ya. Aku ngikutin. Sebelum ajang pencarian bakat idol, kamu pernah ikut lagi? Nggak pernah sih, ini baru pertama banget. Pertama dan langsung prosesnya gitu aja udah gampang ya?
Alhamdulillah, sebenarnya nggak gampang, cuman kayak alhamdulillahnya kayak Dipermudah. Tuhan dipermudahkan, dikasih kesempatan sama Tuhan. Oke, kalau nama fansnya Nabila itu apa? Denap Lovers. Genap. Denap. Denap. Denap Oh, Denap Lovers. Lover ya. Oke, nih Phil, sebelum kita pisah ya, ini aku ada 3 amplop, ada 3 warna yang ada di sini Wow. ya. Ada hijau, ungu sama Alright. orange. Kira-kira yang mana kamu mau? Aku warna ungu. Ungu ya? Iya. Oke. Ini jawabannya. Kamu nggak perlu kasih alasan, tinggal dijawab Enggak aja aja. ya. Oke, siap. Oke. Menurut Nabila, lebih utama karir atau pendidikan? Ini nggak perlu pakai alasan, langsung milih aja. Iya, Pendidikan. pendidikan. Ya. Ya, udah jelas, gak usah pakai jawaban lagi ya. Karena pendidikan itu ya udah pasti yang akan membawa karir kita jauh lebih baik. jauh lebih baik pasti. Bill, aku thank you banget ya. Iya. Udah datang ke sini, sukses. Amin. Selamat datang di industri musik, Iya. di industri hiburan, dan terima kasih bisa memberikan warna yang baru untuk musik Indonesia. Ya, amin. Dan kita akan tunggu karya-karya terbaru dari Nabila. Amin, Dan amin, amin. pokoknya banyak doa baik dan cinta baik untuk Nabila. Ya. Thank you so Sukses much, terus. Kevin. Thank you, Kak. Boleh salam buat Paul nggak? Boleh. Iya, salam ya. Salam. Cie. Kalau dia kan nonton juga nanti. Oh iya, oke, bye. Terima kasih.